Pernah kebayang nggak sih apa ya yang dibutuhin buat bikin satu kota jadi bersih dan juga ijo? Nah, di Tangerang, jawabannya tuh dimulai dari sebuah surat perintah resmi. Yup, dari pemerintah. Yuk kita lihat gimana caranya selembar dokumen resmi bisa menggerakkan satu kota penuh. Oke, kita bedah langsung ya. Yang kalian lihat di layar ini bukan sekedar saran loh atau imbauan biasa. Ini beneran surat edaran resmi dari Wali Kota Tangerang. Nah, ini contoh paling pas gimana arahan dari atas atau top down bisa memicu gerakan di level masyarakat. Bisa dibilang inilah fondasi dari semua rencana ini. Ini kan pertanyaan utamanya, ya kan? Apa sih yang dibutuhin buat bikin kota jadi indah? Nah, gerakan ini tuh mencoba menjawab pertanyaan itu. Dari selembar dokumen resmi, tujuannya tuh sesuatu yang bisa kita semua lihat dan rasain langsung. Sebuah kota yang indah, bersih, dan pastinya nyaman buat kita tinggali. Biar kita paham gimana cara kerja rencana besar ini, kita bakal bedah satu-satu. Pertama, kita lihat siapa aja yang dilibatin. Terus, ide besar di baliknya apa? Lalu, jadwal aksinya gimana? Nggak cuma itu, kita juga lihat detail program lingkungannya, dan yang terakhir, gimana caranya semua ini diawasi biar beneran jalan. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Siapa aja sih yang jadi target surat edaran ini? Jawabannya, singkat aja, semua orang. Nah, yang keren banget dari sini toh, cakupannya yang luas banget. Rencana ini tuh benar-benar dirancang buat ngelibatin semua lapisan masyarakat. Mulai dari kantor pemerintah, perusahaan BUMN, swasta, sekolah, universitas, puskesmas, sampai ke level paling bawah kayak ketua RT, RW, dan ya kita semua warganya. Ini benar-benar gerakan bareng-bareng. Terus kenapa sih ada gerakan ini? Apa alasannya? Ternyata ini bukan sekedar inisiatif lokal aja loh. Yuk kita lihat gimana ini nyambung ke gambaran yang lebih besar di level nasional. Nah, ini poin pentingnya. Ide ini tuh bukan asli dari Tangerang doang. Pemerintah Kota Tangerang itu sebenarnya lagi ngejalanin program nasional yang namanya Gerakan Indonesia Asri. Jadi jelas ya, usaha di level kota ini tuh bagian dari visi nasional yang jauh lebih besar. Inti dari semua filosofi gerakan ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kata yang kita semua kenal, ASRI. Tapi di sini ASRI itu bukan cuma kata biasa. ASRI itu akronim, singkatan yang jadi panduan buat semua kegiatannya. Dan ini dia artinya. ASR itu singkatan dari aman, sehat, resik alias bersih, dan indah. Jadi tujuannya tuh bukan cuma sekedar nyapu jalanan ya. Lebih dari itu, tujuannya adalah bikin lingkungan hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Aman buat warganya, sehat, bener-bener bersih, dan pastinya enak dilihat. Oke, tadi kan kita ngomongin konsep besarnya. Sekarang kita pindah ke bagian yang lebih praktis yang bisa langsung dikerjain. Gimana sih rencana ini dijalankan sehari-harinya? Ini dia jadwalnya, jelas banget dan terstruktur. Jadi ada kegiatan kerja bakti bareng atau istilahnya korve 2 kali seminggu. Kalau hari Selasa itu 30 menit sebelum jam kerja atau sekolah dimulai. Nah kalau hari Jumat mulainya lebih pagi habis senam bareng. Simpel kan? Komitmennya sederhana tapi harus konsisten. Itu yang diminta dari semua orang. Tapi, tunggu dulu. Arahan ini tuh nggak cuma soal sapu-sapu dan bersih-bersih doang. Ini jauh lebih dalam. Ini strategi lingkungan yang lengkap banget. Coba deh kita lihat lebih detail. Nah, di sini kelihatan banget betapa seriusnya mereka ngurusin sampah. Ini bukan cuma soal angkat sampah, tapi bener-bener ngebangun sistem. Dimulai dari milah sampah jadi 3 jenis, organik, anorganik, sama residu. Habis itu diolah, bisa jadi kompos, pakai maggot, atau didaur ulang lewat bank sampah. Jadi, yang benar-benar terakhir dibuang ke TPA rawa kucing itu cuma sisanya doang, yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ada lagi tujuan penting lainnya, bikin pemandangan kota jadi lebih rapih. Surat edaran ini secara spesifik minta supaya spanduk, poster, atau baliho liar itu ditertibkan. Soalnya kan ngerusak pemandangan ya. Nah, gantinya fokusnya dialihkan ke ruang-ruang hijau dan taman yang lebih tertata. Dan ternyata cakupannya lebih luas lagi loh. Surat edaran ini juga nyebutin soal mitigasi bencana, misalnya bikin biopori dan sumur resapan. Terus ada juga soal peningkatan sanitasi dan air bersih. Nanam lebih banyak pohon, promosi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS sampai hemat air. Ini nunjukin banget kalau visinya tuh jangka panjang buat keberlanjutan kota. Rencana sebagus apapun butuh sistem biar beneran jalan kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Gimana caranya kota ini mantau dan mastiin semua inisiatif besar ini berhasil?
Jadi biar jelas, ada rantai komandonya loh. Di level lokal, para camatlah yang ditugasin buat ngordinasiin semua kegiatan di wilayah mereka. Dan yang paling penting, mereka harus ngelaporin progresnya. Merekalah yang jadi ujung tombak pengawasan di lapangan. Dan ini dia sentuhan modernnya. Laporannya itu nggak pakai cara lama. Semua laporan dan foto-foto dokumentasi dikirim secara digital lewat satu link. Nah, aksesnya gampang banget. Tinggal scan QR code yang ada. Jauh lebih efisien dan semuanya terpusat. Biar semuanya disiplin, ada deadline-nya juga loh, dan ketat. Setiap Selasa dan Jumat, laporan itu harus udah masuk paling lambat jam 3 sore. Ini nunjukin kalau proses monitoringnya itu benar-benar terstruktur. Jadi, setelah kita lihat semua kerangka kerjanya, mulai dari perintah resmi, jadwal yang jelas, sistem kelola sampah yang canggih, sampai pelaporan digital, muncul satu pertanyaan penutup yang menarik. Ngelihat gimana Tangerang menyusun ini semua, kira-kira model kayak gini bisa nggak ya diterapin dan berhasil juga di tempat tinggal kalian?